Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama dengan saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 7 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian, yang tentunya boleh mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Kami boleh terus mengalami cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas selain kami memuji menyembah Tuhan dan terus bertekun akan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, setiap pembacaan, perenungan yang kami boleh lakukan setiap harinya, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amsal 9 ayat 1-12. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah roti dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Siapa mendidik seseorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita diberi masukan oleh seseorang? Masukan berupa kritik ataupun saran. Bagaimana sikap kita saat kita diberi masukan? Biasanya orang merasa marah, tidak suka jika diberi masukan, apalagi masukannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Karena mungkin orang yang memberi masukan itu tidak lebih senior daripadanya, dan ia merasa lebih pandai atau merasa lebih lama, merasa lebih sempurna dibanding yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perang salib ada banyak kekonyolan terjadi dengan mengatasnamakan Tuhan. Suatu saat penguasa Yerusalem bernama Guy de Lusignan maju melawan pasukan Sultan Salaluddin. Ia diperingatkan oleh penasehatnya untuk tidak nekat berperang di luar kota Yerusalem. Karena apa? Karena mereka akan sulit memperoleh air minum di tengah gurun yang sangat kejam. Apalagi mereka menghadapi pasukan Salaluddin yang lebih berpengalaman di dalam peperangan di padang pasir. Ia mengabaikan nasihat itu.
Ia berkuar bahwa perang yang akan dilakukannya adalah kehendak Tuhan. Alhasil, ia dikalahkan oleh pasukan Salaluddin yang memang lebih tangguh menguasai medan padang pasir. Bapak Ibu Saudara, Amsal hari ini khususnya di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 membandingkan antara si bijak dan si pencemooh. Orang bijak tidak takut dan marah bila ia diberi masukan, termasuk kecaman, bahkan teguran yang keras. Orang bijak tidak akan marah dan tidak takut menghadapi semuanya itu. Ia mampu menerima, ia mampu mengelola masukan atau kritik sebagai sarana untuk membangun dirinya. Ia memiliki kelenturan dan kelembutan yang luar biasa terhadap kritik. Ia tidak mudah dihancurkan oleh kritik. Sebaliknya, pencemooh tidak suka terhadap kritik dan membenci orang yang menasehatinya. Ia cenderung menganggap masukan atau kritikan merupakan serangan terhadap dirinya. Maka dia membenci dan tidak suka atas kritikan dan masukan. Saat dinasehati, bagaimana reaksi kita? Apakah kita memusuhi masukan atau menjadikan teman? Memang tidak semua masukan berguna dan harus diterima, itu perlu kita catat. Tetapi mendengarkan masukan menuntun kita lebih bijaksana dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, bila kita menutupi telinga terhadap masukan, kita kehilangan kesempatan untuk diperbaiki dan dijaga oleh masukan yang baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk setiap masukan yang diberikan kepada kita. Jangan memusuhi, jangan mengecam, atau menganggap rendah sementara kita menilai diri kita lebih. Mari kita menilai diri kita dengan sesama adalah sederajat di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa keliru, mungkin bisa salah, sehingga kita membutuhkan koreksi ataupun masukan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia ketika kita boleh menerima masukan dari orang lain yang tentunya dengan maksud mengasihi kita dan menolong kita. Kita harus bisa melihat itu. Dan sekali lagi, memang tidak semua masukan dapat berguna atau dapat kita terima. Tetapi mendengarkan masukan menuntun kita untuk memiliki hati yang lebih bijaksana dan penuh pertimbangan sehingga kita tidak salah melangkah. Orang yang bijaksana adalah bukan hanya mampu memberikan masukan, tetapi orang yang bijaksana ia juga menerima, memilah, dan bahkan bisa menerapkan masukan yang baik untuknya. Kiranya kita masuk menjadi golongan orang-orang yang bijaksana. Karena apa? Karena kita mau menerima, memilah, bahkan juga menerapkan masukan yang baik. Mari kita menjadi orang yang bijaksana dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Biarlah Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang bijaksana, karena kami mau menerima masukan, bahkan kritikan. Baik kritikan yang membangun, bahkan kritikan yang mencela ataupun membuat kami menyerang kami. Tapi biarlah kami boleh memilah dengan penuh bijaksana apapun yang menjadi masukan, menjadikan kami sekalian orang-orang yang bijaksana. Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memilah yang baik, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.